Ya, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan hukum gereja dengan materi jabatan-jabatan gerejawi. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk perkuliahan hari ini. Tuhan sertai. Berikan kami pemahaman dan pengertian dalam memahami jabatan-jabatan gerejawi, sehingga ketika Tuhan mempercayakan kami pelayanan nanti, kami boleh memahami dan mengerti. Terlebih ya Tuhan, menerapkan tanggung jawab dan menggunakan jabatan-jabatan yang masih ada pada saat ini menurut fungsinya. Terlebih tanggung jawab dalam setiap diri kami ketika Tuhan mempercayakan akan tugas dan tanggung jawab itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perkuliahan kami hari ini. Amin. Ya, kita akan melihat jabatan-jabatan yang ada dalam gereja, baik itu pada zaman gereja mula-mula atau bisa dikatakan zaman para rasul dan sampai hari ini. Jabatan-jabatan apa saja yang masih ada di dalam gereja. Pertama kita akan melihat ya atau menemukan jabatan rasul di dalam perjanjian baru ya. Jadi jabatan atau rasul kita kenal itu adalah ketika Yesus datang ya, dan itu jelas di dalam seluruh pelayanannya ketika dia memilih murid-muridnya. Nah, dikatakan rasul juga karena Yesus langsung memilih. Di samping itu juga ada penatua-penatua yang ditentukan di dalam setiap jemaat dan juga diaken-diaken. Saudara bisa lihat bukti Alkitabnya, bukti teksnya. Itu ada di Filipi 1 ayat 1, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Jadi teks-teks ini dipenuhi dengan tugas dan tanggung jawab, bahkan fungsi, syarat dalam menjadi seorang penatua. Dalam Efesus 4 ayat 11, Kristus telah mengurniakan kepada jemaat baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, menurut Van Bruggen ada beberapa persamaan antara para rasul dan para nabi di dalam perjanjian baru, berbeda dalam PL. Nah, ini betul-betul kita pahami. Sebenarnya mata kuliah ini juga, saudara, soal jabatan ini juga sebenarnya ada di dogmatika ya, di dalam mata kuliah eklesiologi, itu doktrin gereja. Kalau saudara sudah pernah mengikuti mata kuliah ini, sebenarnya tidak sulit untuk memahami lagi materi ini, karena sudah dijelaskan secara gamblang di dalam dogmatika secara khusus berbicara soal eklesiologi. Tetapi tidak apa-apa, kita akan juga menjelaskan di sini karena ini juga ada kaitannya di dalam jabatan gerejawi. Nah, sekali lagi pendapat Van Bruggen bahwa maksudnya rasul dan nabi merupakan dasar gereja Kristen ya. Itu pendapatnya Van Bruggen ya, bahwa baik rasul maupun nabi ya di dalam perjanjian baru ya, Efesus 2 ayat 20, dan juga itu menjelaskan bahwa kepada para rasul dan para nabi dinyatakan rahasia Kristus. Itu juga di Efesus 3 ayat 4 dan 5. Hak seorang rasul sama dengan hak seorang nabi yang menerima upah nabi ya. Itu pendapatnya Van Bruggen ya. Menurut Matius 10 ayat 41 dan 1 Korintus 9 ya. Nah, kadang-kadang satu oknum adalah rasul dan nabi sekaligus ya. Contohnya Silas dalam Kisah 15 ayat 32 dan Yohanes dalam Wahyu 22 ayat 9. Nah, juga Paulus dapat dianggap sebagai nabi, baik rasul maupun nabi mempunyai kuasa bagi masa depan. Jadi menurut Van Bruggen bahwa rasul bisa sekaligus menjadi nabi ya. Itu di dalam perjanjian baru ya.
kita tidak bicara di sini dalam konteks perjanjian lama soal nabi. Ini dalam fokus ke perjanjian baru, karena memang yang menonjol di sana adalah dalam PB itu adalah rasul. Nah, khusus para nabi, mereka dapat melihat hal-hal yang tersembunyi dan memiliki pengetahuan khusus, ya. 1 Korintus 3 ayat 12, 14, 29 sampai 33. Wahyu 1 ayat 3, 22, 7 dan 19. Ya, saudara baca nanti ya. Saya sudah perkuliahan ini. Mereka terutama berfungsi di dalam jemaat, sedangkan para rasul lebih fokus kepada dunia, ya. Jadi ini sudah mulai ada perbedaan-perbedaan. Kita lihat kalau rasul itu lebih kepada dunia, ya, atau bisa dikatakan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau nabi dalam konteks di PB, ya, itu mereka lebih banyak mengambil waktu itu di jemaat, ya. Mungkin juga bisa dikatakan dia sebagai seorang gembala di situ, ya, menetap di satu tempat. Nah, syarat bagi para rasul adalah mempunyai kuasa melakukan mujizat, ya. Jadi 2 Korintus 12 ayat 12. Nah, ini penting juga saudara mengetahui, karena di zaman ini masih ada yang berkata bahwa dia seorang rasul. Nah, kenapa mereka dikatakan rasul? Dan di sini pun salah satu karena mereka, salah satu syarat itu mereka melakukan mujizat, dan itu nyata dalam kehidupan para murid, ya. Walaupun memang hari ini ada juga orang yang melakukan mujizat, ya, tetapi itu memang harus divalidasi dulu lah, ya, apakah itu betul-betul dari Tuhan atau bukan. Tetapi yang pasti kalau rasul itu mujizat atau tanda mujizat itu menyertai mereka, ya. Kita bisa lihat bagaimana Simon Petrus, ya, luar biasa, dan para murid yang lain, bahkan diakhiri dengan Rasul Paulus, bagaimana pelayanannya yang cukup luar biasa, ya. Sedangkan nabi tidak berlaku, ya, kuasa dan mujizat. Nah, ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, ya, sebenarnya apa yang dimaksud Van Bruggen di sini, ya. Tetapi mungkin dalam konteks pelayanan yang lebih menyeluruh, ya, seperti memang murid kan diutus secara khusus. Nah, dalam konteks para rasul, ya, bagaimana dalam penyebaran pekabaran Injil pada gereja mula-mula, itu kita bisa memang menyaksikan mereka dipakai secara luar biasa di sana. Jadi mungkin akan menjadi pertanyaan di sini, apakah memang nabi ini tidak punya kuasa atau mujizat? Kalau saya berpendapat mereka pasti mempunyai kuasa juga dan bisa melakukan mujizat, tetapi itu bisa dikatakan lebih kepada hal-hal yang mungkin bisa dikatakan di dalam suatu ketika dipercaya menangani suatu jemaat. Tetapi akan ada penjelasan nanti, saudara-saudara bisa lihat di materi selanjutnya. Tapi sekali lagi bahwa tidak di sini bahwa mereka itu nggak punya kuasa dari Tuhan atau mujizat untuk melakukan sesuatu hal-hal tertentu, ya. Tetapi mungkin itu dalam skala kecil. Kalau rasul ini kan saudara bisa melihat dalam pelayanan mereka seperti apa dan bagaimana. Nah, kita akan melihat pembagian, ya, maksudnya lebih detail tentang perbedaan rasul, nabi, ya, atau pemberita Injil dan gembala-gembala. Nah, ini jabatan-jabatan yang ada dalam gereja, ya, dari dulu sampai hari ini. Yang pertama kita akan melihat, ya, di atas itu sudah ada penjelasannya kuasa-kuasa dan tanda-tanda pernyataan ilahi secara langsung berfokus kepada dunia atau jemaat. Nah, kalau rasul itu adalah salah satu syarat bagi seorang rasul, ya, itu kuasa, tanda-tanda itu harus ada sama rasul, ya. Kalau nabi pada umumnya tidak selalu. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi kalau Van Bruggen menjelaskan bahwa tidak bisa melakukan, tidak ada kuasa dan mujizat, saya pikir itu tidak bisa diklaim seperti itu juga, ya. Yang saya mau katakan bahwa itu kadang-kadang ada. Saya bisa katakan nabi ini juga mungkin seperti hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, ya, seperti itu, bisa melakukan mujizat di saat-saat tertentu,
bisa juga tidak, ya. Nah, kalau pemberita Injil bisa, tetapi tidak selalu. Nah, saya pikir ada kemiripan sih sebenarnya model Nabi di dalam perjanjian baru, ya. Penatua lah mungkin nantinya kita akan lihat. Nah, kalau gembala atau pengajar, ya, yang sekarang juga pada umumnya tidak ada. Nah, saya pikir ini juga masih bisa diperdebatkan sebenarnya, ya, kuasa-kuasa dan tanda-tanda. Nah, selanjutnya kita akan melihat pernyataan ilahi secara langsung. Rasul ada, itu pasti jelas, ya, karena mereka memang hidup, ya, berdampingan dengan Yesus. Nabi ada, karena memang ada nabi-nabi yang memang bergaul dan menjadi saksi mata tentang penderitaan, ya, penyalipan, ya, dan juga kebangkitan Kristus. Bahkan mereka juga sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka ada sebagian nabi-nabi dalam perjanjian baru itu pasti jadi saksi hidupnya. Jadi saya pikir pernyataan ilahi secara langsung itu ada. Kalau pemberita Injil tidak ada, ya, gembala juga tidak ada, ya. Kita kan sekarang lebih sudah, saya bisa katakan kan Alkitab itu adalah firman Allah. Itulah yang menjadi pernyataan Allah kepada kita yang sudah diwahyukan, diilhamkan, ya, seperti itu. Nah, fokus pelayanan mereka itu seperti apa? Nah, kalau Rasul itu terutama dunia, ya. Kalau Nabi itu jemaat, pemberita Injil itu dunia, ya. Maksudnya ini bisa dikatakan misionari, ya, dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari satu negara ke negara lain. Nah, kalau gembala itu jemaat. Nah, jadi saudara mulai melihat sekarang saya ini ada di area mana? Apakah saya ini pekabaran Injil, ya, pemberita Injil, ataukah saudara memang ada karunia jadi gembala atau pengajar? Silahkan masing-masing saudara melihat, ya, karena kalau kita menempati sesuatu yang bukan panggilan di situ, itu tidak bisa berkembang, ya, sulit seperti itu. Nah, pertanyaan ini saudara-saudara, saya berharap ini mengerjakan dan ini diingat, ya, ini tugas saudara-saudara, ya. Apakah para nabi hanya merupakan dasar gereja sama seperti rasul, jadi setingkat dengan para rasul, ataukah apa mereka bukan setingkat dengan rasul sehingga nabi-nabi masih ada pada masa kini, ya. Ini pertanyaan, ya. Saudara juga bisa menjawab atau bagaimana, tetapi saya akan memberikan beberapa tanggapan soal ini. Nah, menurut Gruden, ya, para rasul mempunyai kuasa yang sama dengan para nabi pada masa PL, ya. Sekali lagi, bukan PL yang dimasukkan dalam PB, sedangkan status para nabi PB di bawah para nabi PL dan para rasul. Jadi itu perbedaan sangat mencolok, ya. Jadi saudara ketika melihat nabi masih ada hidup di zaman perjamuan baru, itu otoritas kuasanya itu sangat berbeda, ya, di PL. Nah, baik para nabi PL maupun para rasul menyampaikan kata-kata yang berotoritas ilahi, ya. Apalagi di perjanjian perjanjian lama, saudara bisa melihat setiap nabi itu. Maka kalau ada nabi hari ini tidak tercatat, ya, itu bukan nabi sebenarnya, ya. Itu saudara harus paham betul di situ. Kalau kita punya tiba-tiba mendengar ada yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, itu betul-betul saya pikir itu orang yang lagi berilusinasi, ya, lagi menghayal tingkat tinggi mungkin, ya. Nah, sekali lagi yang saya mau tekankan di sini bahwa nabi dalam konteks PL itu berbeda, tetapi kualitas atau kualifikasi atau kuasa, ya, yang diterima di PL sebagai nabi dan rasul di PB itu sama-sama berotoritas ilahi, ya. Nah, itu juga sesuai dengan pandangan Gruden, ya. Nah, sedangkan para nabi PB menyampaikan kata-kata yang tak berotoritas ilahi, ya, mungkin lebih kepada kata-kata pengembalaan. Kata-kata mereka bisa dievaluasi apakah itu berasal daripada Tuhan atau dari ajaran rasuli. Nah, apakah arti kata-kata mereka? Nah, ini penting juga bagi saudara untuk hari ini bisa menilai, ya, karena terlalu banyak juga hamba-hamba Tuhan sekarang, ya, yang mengaku hamba-hamba Tuhan. Tidak semua, ya, tidak semua, tetapi ada, ya, ada yang selalu
mengakui dirinya bahwa dia menerima sesuatu yang dari Tuhan. Nah, itu harus dievaluasi. Dalam PB saja nabi-nabi yang ada itu masih dievaluasi, apalagi kita yang zaman sekarang ya. Nah, sebagai penafsir, ya ada seorang penafsir maksudnya berkata begini ya, ada pendapat seorang penafsir berpendapat bahwa nubuat pada masa kini lebih bersifat menafsirkan dan menerapkan firman Tuhan secara tepat. Jadi lebih bersifat pemberitaan firman Tuhan secara pastoral bagi jemaat dan bagi orang-orang di luar jemaat. Nah, itu penekanan bahwa saya juga setuju dengan pendapat ini ya, bahwa kalaulah kita memang sekarang bernubuat, itu lebih kepada soal bagaimana menafsirkan Alkitab secara benar, bukan mengubah apa yang sudah tertulis ya, atau bukan menciptakan sesuatu yang baru, tidak, tetapi bagaimana betul-betul bahwa kita berada pada suatu hal yang mengerti apa yang sebenarnya sudah dituliskan ya, sudah difirmankan, dan bagaimana kita menyampaikan itu, menafsirkan. Makanya nggak sembarang ya. Nah, zaman sekarang banyak orang menyampaikan firman Tuhan setelah membaca maunya menyampaikan tanpa betul-betul belajar apa sih maksud. Kadangkala juga jadikan sesuatu yang bersifat komersil ya, hanya berbicara soal kepentingan dan mencopot ayat kemana-mana. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Roh Kudus atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan dapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ini dikutip dari Yoel ya. Ini nubuatan Yoel sebelum pencurahan Roh Kudus, yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta menurut Rasul Petrus ya. Nah, itu kalau kita tidak menafsirkan Alkitab dengan benar, ketika Yoel ini kita copot, maka ada orang bisa, oh sekarang kan firman Tuhan berkata demikian. Jadi sebenarnya masih ada tuh ya. Mungkin kita akan bernubuat seperti para rasul. Nah, saudara, itu justru dikutip atau ditulis Yoel dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru melalui pelayanan Rasul Petrus. Dan itu saudara bisa baca di Kisah Para Rasul. Itu seperti yang tertulis di sini, itu yang terjadi. Nah, bagaimana nubuat masa kini? Nah, sekali lagi bahwa karunia bernubuat masa kini lebih berfokus terhadap soal. Masih ada, tetapi itu lebih pada menafsirkan dan menerapkan firman Tuhan dengan baik dan tepat, sehingga jemaat betul-betul dibangun dalam iman dan kehidupan dan diarahkan kepada Kristus, kepada masa depan Allah. Yang kedua, jadi justru gembala-gembala dan pengajar-pengajar dapat mempunyai karunia nubuat itu dan mempergunakannya untuk dicurahkan ke atas semua orang percaya. Saudara bisa bandingkan itu Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Jadi sekali lagi, kalau ada hari ini orang bernubuat mau menyerupai seperti nubuatan di PL atau melalui para nabi atau di PB melalui para rasul, itu saya bisa katakan itu bisa dipertanyakan lah ya, karena kita lebih pada bernubuat soal bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Nah, jikalau para nabi dalam PB tidak mempunyai otoritas ilahi seperti pada masa nabi di PL, mengapa sampai 2 kali disebut sebagai dasar jemaat bersama-sama dengan rasul? Itu kita bisa baca di Efesus 2 ayat 20, 3 dan 5. Ada 2 pendapat kemungkinan yang dimasukkan 2 golongan dan 1 golongan ya. Menurut Harold W. Honer ya, menurut Honer bahwa para nabi disebut dalam kedua ayat ini, yaitu Efesus 2 ayat 23 sampai 5 ya. Nabi PB yang merupakan dasar bersama-sama dengan Rasul. Ya, Honer berpendapat bahwa nabi-nabi PB itu menerima pernyataan ilahi untuk melengkapi apa yang dibutuhkan agar tiap-tiap orang dipimpin kepada kesempurnaan. Itu ayat-ayatnya saudara-saudara bisa baca, itu 1 Kolose 2, 1 Kolose pasal 28, Efesus 4 ayat 12. Nah, baik seorang rasul maupun seorang nabi terlihat dalam pernyataan ilahi pada generasi Kristen yang pertama. Jadi
Itu betul-betul jelas di sana ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kesimpulan honor bahwa tugas-tugas para nabi dan para rasul sering saling meliputi. Tetapi setiap jabatan mempunyai tekanan khusus. Ya, yang ketiga, tekanan seorang rasul lebih bersifat berkomunikasikan ya atau mengkomunikasikan pernyataan ilahi. Itu tekanan rasul. Jadi ini yang pendapat daripada Harold W. Horner ya. Nah, selanjutnya ada dua pendapat kemungkinan yang dimaksud dua golongan atau satu golongan ya. Nah, pendapat yang kedua ini pandangannya Pak Gruden ya. Gruden membedakan dua golongan nabi. Nabi-nabi sekaligus adalah rasul yang merupakan dasar gereja. Yang kedua, nabi-nabi yang berfungsi di dalam setiap jemaat dan menggunakan karunia mereka untuk bernubuat dan membangun jemaat. Jadi ini penjelasan Gruden ya. Jadi saudara bisa lebih mulai memahami tentang soal nabi dan rasul dalam PB. Bagaimana pendapat kita tentang dua macam nabi di zaman PB ya? Efesus 2:20-35. Nah, saudara ini tugas ya. Sekali lagi ini tugas. Bagaimana pandangan saudara? Saudara coba setelah menjelaskan begini mendapat perbandingan-perbandingan dari berbagai pendapat. Saudara tolong jelaskan, berikan pendapat ya. Menurut saudara seperti apa dan bagaimana ya. Seperti itu ya, ini tugas. Dan saudara sesudah mata kuliah ini kerjakan 2-3 hari dan saudara silakan kirim ke WA saya. Nah, pandangan yang harus kita pilih ternyata harus dibedakan ya. Macam nabi pada zaman PB ya. Yang pertama, para nabi merupakan dasar gereja bersama-sama dengan rasul, entah mereka merupakan satu golongan para rasul, nabi atau tidak. Dan nabi-nabi yang berfungsi di dalam setiap jemaat yang bernubuat ya, mereka harus dinilai, ditafsirkan dan diterapkan kepada situasi. Jenis nabi kedua pada masa kini terutama diwakili oleh orang-orang yang dapat merasakan dan menerapkan firman Tuhan. Jadi ini saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi saudara, saya pikir sudah memahami sampai di situ. Nah, soal jabatan dalam gereja ya. Kalau kita melihat di Efesus 4 ayat 11, kalau kita melihat keempat jabatan yang disebut dalam Efesus 4 ayat 11, kita dapat menyimpulkan bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi meletakkan dasar gereja dan tidak ada lagi pada masa kini. Ini penekanan sekali lagi. Rasul-rasul dan nabi ya, itu meletakkan dasar gereja. Tetapi tidak ada lagi masa kini. Kedua, sedangkan jabatan pemberita Injil, gembala dan pengajar masih berfungsi pada masa kini. Karunia bernubuat tidak hilang sama sekali, tetapi pada masa kini lebih bersifat karunia untuk menafsirkan dan menerapkan ayat-ayat Alkitab kepada situasi yang sekarang. Nah, jabatan-jabatan yang masih ada pada masa kini. Satu, saudara sekali, jabatan yang masih ada pada masa kini ya. Satu, pemberita Injil. Ya. Dua, nabi dan pengajar. Ketiga, gembala pengajar. Ya. Keempat, orang-orang memberi pimpinan. Yang kelima, penatua atau penilik. Nah, penatua atau bisa dikenal dengan prebusteros. Nah, jabatan penatua ini penting sekali dalam PB. Saudara bisa melihat itu dalam Kisah 4 ayat 23 ya, di mana setiap jemaat ya, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat. Mereka menempatkan mereka sesudah berdoa dan berpuasa dan menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, itu betapa pentingnya jabatan itu di dalam PB soal penatua. Jadi nggak sembarang menempatkan orang karena rasa suka atau tidak suka ya. Yang kedua, Paulus juga menetapkan penatua dalam perjalanan misinya yang pertama di jemaat Efesus ya. Juga menetapkan penatua saudara bisa baca itu di Kisah 20 ayat 17 sampai 38.
Timotius sendiri diingatkan Paulus pada saat di mana sidang penuntut menumpangkan tangan di atas Timotius ya. Nah ini juga penjelasan-penjelasan. Nah yang terusnya Petrus juga menetapkan penatua di jemaat-jemaat di Asia ya. Bahkan di mana-mana penatua ditempatkan untuk memimpin jemaat. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 30-15-2 kita dapat menarik kesimpulan bahwa juga di Yerusalem ada penatua-penatua, tetapi mereka mungkin merupakan kelompok penatua yang khusus dan unik. Nah, dua macam penatua ya. Pertama itu ada penatua-penatua di Yerusalem. Ini saksi mata daripada penderitaan dan kebangkitan Kristus ya. Yang kedua adalah penatua-penatua di setiap jemaat yang ditetapkan sebagai pemimpin-pemimpin jemaat setempat. Ini saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, kedua macam penatua ini disebut dengan kata yang sama, yaitu presbuteros. Nah, penatua-penatua di jemaat. Jabatan yang sekarang ini masih ada yang penting sekali adalah sebenarnya jabatan penatua yang harus ditetapkan di setiap jemaat. Nah, penatua ini juga disebut penilik, ya, episkopos. Nah, mungkin saudara bilang sebenarnya penatua ini seperti apa modelnya di dalam gereja hari ini. Nah, ini sama dengan gembala sebenarnya, sama dengan pendeta penatua ini. Nah, tugas penatua, ya ini tugasnya. Tugas utama itu melayani firman Tuhan, melayani sakramen. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1. Menjaga anggota jemaat supaya mereka tidak tersesat, termasuk pengajaran dan nasihat. Nah, ingat itu. Kalau saudara nanti menjadi gembala, jangan sampai saudara sendiri yang tersesat. Nah, tugas kita itu menjaga, bukan menyesatkan. Ya. Makanya perlu belajar baik-baik, jangan asal belajar. Ya, menjadi gembala itu betul-betul menjadi gembala yang mengajarkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyesatkan, karena kita justru menjaga jemaat supaya jangan tersesat. Kedua, mencari anggota-anggota jemaat jika mereka tersesat, ya, memberikan teguran, koreksi, dan sekali lagi betapa pentingnya namanya disiplin gereja kalau perlu. Ini saudara kita sudah bahas di materi sebelumnya di dogmatika yang berbicara soal eklesiologi. Keempat, melindungi jemaat terhadap ajaran sesat dan cara hidup yang berdosa. Jemaat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kelima, memberi pimpinan dan penghiburan pastoral, mengadakan kunjungan dan memperhatikan jemaat yang lemah terluka. Ya. Perhatikan bahwa penatua harus memimpin jemaat dan mengajar mereka. Syarat-syaratnya, ya ini saudara kalau mau jadi gembala ini syaratnya begitu berat. Seorang yang tidak bercacat secara etis dan dogmatis, ya, kehidupannya ya moral. Dogmatika itu pengajaran, ya, bukan pengajaran miring-miring. Mempunyai nama yang baik di luar jemaat, ya. Yang sampai saudara jadi gembala tapi justru menjadi omongan kesana kesini. Kedua, suami satu istri, ya. Jadi kalau mau jadi gembala, mau jadi hamba Tuhan, jangan sampai menikah lebih dari satu istri, ya, atau tidak berpoligami, ya. Kita tidak menganut itu, ya. Poligami itu nggak ada di dalam pengajaran kekristenan, ya. Nah, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, ya, peramah bukan pemarah, bukan mukanya muka asam, pendamai, suka akan yang baik, adil dan saleh. Ya, saudara, itu sebenarnya dijelaskan di 2 Timotius 3, 2 Titus itu menjelaskan syarat-syarat itu. Bukan peminum, ya. Ya, saudara ingat, bukan peminum, pemabok, masih minum arak, bertobat. Bukan pemarah, bukan hamba uang, bukan pemberang, ya, pemberang, tidak serakah. Ya, seorang kepala keluarga yang baik. Kalau saudara sudah punya keluarga, dan harusnya seorang gembala itu harusnya sudah berkeluarga. Bahaya kalau belum berkeluarga. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, dan anak-anaknya harus hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. 6. Harus dapat mengurus dan menilik jemaat Allah. Jangan ia seorang yang baru bertobat. Perhatikan, ya, saudara nanti kalau juga mengangkat majelis, perhatikan ini, ya. Tunggu dulu, kalau ada orang baru bertobat nggak boleh dipercayakan sebuah pekerjaan pelayanan di gereja. Bimbing dulu, arahkan dulu. Tunggu beberapa saat kemudian baru bisa diberi jabatan.
harus berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat, harus cakap mengajar, menasihati berdasarkan ajaran yang sehat, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi gembala itu jangan jadi pendiam, pemalu apalagi. Nah, ada juga jabatan diaken. Di samping jabatan-jabatan yang memberi pimpinan masih ada juga satu jabatan yang penting di dalam Alkitab, yaitu jabatan diaken. Nah, syarat-syaratnya ya, haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, ya. Jangan penggemar anggur, sama ada tadi di dalam penatua. Jangan serakah, suami dari satu istri, jangan suami-suami orang atau istri-istri orang, ya, atau mengambil istri orang atau mengambil suami orang. Mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, ya. Keluarga harus menjadi teladan. Orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Maksudnya saudara kalau mengkonseling jemaat, ada hal-hal yang saudara tidak perlu ekspos. Jangan sampai saudara mengkonseling lalu orang curhat menyampaikan jemaat, lalu saudara menyampaikan itu di depan jemaat atau di atas mimbar, itu tidak boleh. Orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, ya, harus diuji baru ditetapkan dalam pelayanan, dan setelah itu ternyata mereka tidak bercacat. Jadi perlu ada namanya ujian-ujian. Nah, tugas diaken itu bersama-sama dengan penatua, gembala, pendeta untuk membina dan mengembalakan para warga jemaat. Kedua, merencanakan, mengatur, melaksanakan diakonia bagi jemaat dan masyarakat. Nah, memberikan tanggapan saudara-saudara, ya, ini tugas. Sekali lagi tugas saudara. Tolong dikerjakan. Berikan tanggapan saudara soal pandangan gereja Reformed dan juga sebagai, ya, dan juga sebagai penginjil, ya. Ini. Jadi saudara diberikan tugas, ya, karena ada tanggapan atau pandangan dari gereja Reform dan juga gereja-gereja Injili, maksudnya di sini, ya. Pada perempuan tidak boleh menjadi penatua atau mungkin sekarang pendeta, ya. Pendeta mengacu kepada 1 Timotius 2 ayat 11 dan 14. Tolong saudara bahas dan baca teks ini karena ini menjadi dasarnya, sehingga ada beberapa, walaupun sekarang sudah ada pendeta perempuan, ya, bahkan itu terjadi mungkin di sebagian gereja Injili, tapi Reform agak sulit saudara menemukan kalau itu betul-betul Reform, ya. Nah, saudara bisa membandingkan, jadi berikan tanggapan saudara apakah itu benar atau tidak. Silahkan mengerjakan tugas ini. Jadi ini yang saya bisa sampaikan dalam perkuliahan ini. Nanti berikutnya kita akan belajar soal, karena ini bicara soal jabatan dalam gerejawi, kita akan lanjutkan dengan sistem pemerintahan di dalam gereja. Saya berharap saudara bisa memahami. Kalaupun ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita akan lanjutkan diskusi sesudah penjelasan ini dari saya atau sesudah penyajian materi ini. Mari kita akan diskusi menggunakan aplikasi Zoom dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang saudara belum mengerti. Dan sekali lagi saya ingatkan supaya saudara boleh mengerjakan tugas ini dan sesegera mungkin dikumpulkan. Mengirim lewat WA saya, ya, japri pribadi, ya, ke saya. Jangan kirim di grup, ya. Masing-masing mengirim ke saya. Ya, sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.